Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Teman-teman, Sobat Handetolan, kita ketemu lagi di channel YouTube Kamto Cah Angon. Teman-teman semuanya, mungkin yang di kampung non jauh di sana di lereng Gunung Muria, saya Tomo sekarang menjadi kepala sekolah SMP Negeri 40 Kota Bekasi. Syukur alhamdulillah bahwasanya kita sekarang masih bisa beraktivitas sebagai guru. Teman-teman, pada waktu di SMP, halo non jauh di sana, mungkin kita masih ingat pada waktu ngobrol-ngobrol di teras SMP yang baru, bahwasanya cita-cita kita dulu di antara teman-teman Mbak Kaswati, Mas Naryo, Mas Yoto, Mbak Karti, Awasidi, itu yang saya ingat dulu. Kita saling cita-citanya kalau gede jadi apa. Teman-teman, dulu kita punya cita-cita sebagai TNI, pengen jadi TNI yang gagah, begitu kan? Nah, tapi orang tua sudah mengingatkan kita dan pesan kepada kita dari 3 bersaudara, bahwasanya orang tua hanya cukup menyekolahkan setingkat SMA, untuk selanjutnya terserah anak-anaknya. Itu kata orang tua kita. Maklum, dulu orang tua kita memang tani, ya, sehingga dibagi rata kalau pendidikan pokoknya setingkat SMA. Nah, tiba-tiba saran dari kakak, karena kakak adalah masuk ke SPG, artinya kakak menyarankan kepada saya, adik yang kedua, untuk bersekolah ke pendidikan. Nah, jadi cita-cita yang tadinya ingin jadi TNI berbalik 180 derajat untuk masuk ke perguruan, sehingga sampai saat ini kita menjadi guru. Alhamdulillah bahwasanya semenjak jadi guru diangkat sebagai PNS dari tahun 87, kita nikmati dan kita syukuri dan enjoy menjadi guru. Thanks for channel Kamto Cah Angon. Semoga semakin berkembang dan semakin sukses. Jangan lupa like and subscribe, oke? Dari guru SD, kemudian SMP, dan akhirnya menjadi kepala sekolah dan juga merangkap sebagai dosen. Tapi ingat teman-teman, bahwasanya semua itu pekerjaan apapun, apabila kita syukuri dan kita nikmati, dan tentunya rasa cinta dari dalam hati, apapun pasti kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab, dan tentunya rasa enjoy, senang itu pasti nanti akan muncul dengan sendirinya dari diri kita. Teman-temanku semua, pada waktu di SMP, kemudian di SMA, toh sekarang juga menjadi guru banyak. Halo Mbak Kaswati, sekarang sudah menjadi kepse. Halo Mas Naryo, halo Mas Ranto, Mas Tianto yang sekarang sudah jadi camat, ya kan? Loh, hebat sekali. Cita-cita Anda menjadi camat untuk memuliakan, untuk meringankan kepada warganya yang ada di Kabupaten Bekasi. Oh, maaf, teman-temanku semua yang di SMA juga, saya masih ingat Mas Ferdus. Halo Mas Ferdus, jumpa di YouTube Mas Kamto Cah Angon, ya kan? Nah, halo, di mana ini Mas Ferdus? Saya ingat selalu dengan Mas Ferdus, di mana kita bertemu kembali
pada waktu di SMA PGRI 1 dulu ya pernah ketemu sama Mas Firdaus. Dan Mas Firdaus di mana sekarang? Saya pertama kali diangkat menjadi seorang pegawai negeri karena lulusan dari perguruan yaitu SPG, maka ditempatkan di SD Panderesan, tepatnya di pinggir Sungai Citarum. Di sana kita menikmati sebagai pegawai negeri dan jadi guru SD kurang lebih selama 5 tahun. Nah, kemudian setelah 5 tahun berada di SD Panderesan, saya mutasi ke Kecamatan Bekasi Timur, tepatnya di Kota Madya Bekasi dulu, masih kota administrasi. Nah, setelah melanjutkan kuliah di S1, saya mengambil jurusan Bahasa Indonesia di STKIP Siliwangi, Badung. Nah, disitulah saya setelah lulus dari S1 jurusan Bahasa Indonesia melimpah ke SMP Negeri 16 Kota Bekasi. Nah, di sana kita mengajar Bahasa Indonesia bersama-sama dengan rekan-rekan dan saya menikmati menjadi seorang guru Bahasa Indonesia. Waktu itu Bapak Moderator yang selaku Kadisdik kita menyampaikan informasi bahwasanya untuk SMP 16 ini harus punya filial, sehingga saya mencari lahan dan untuk ingin mendirikan SMP atau USB dari filial SMP 16. Syukur alhamdulillah dengan bantuan teman-teman yang selalu mendukung rekan-rekan guru yang ada di SMP 16, maka saya membuka USB SMP Negeri 41 dan syukur alhamdulillah berkat almarhum mendiang Bapak Lurah pada waktu itu, Bapak Lurah Kamal yang menjabat sebagai Lurah Rawalumbu, saya dibantu dan akhirnya disuruh untuk membuka USB 41 itu di wilayah Kelurahan Rawalumbu yang notabene pada waktu itu SD-nya paling banyak di Kecamatan Rawalumbu, namun SMP belum ada satupun. Nah, syukur alhamdulillah akhirnya 41 SMP negeri berdiri. Nah, di sana saya menjabat sebagai PLT-nya. Nah, di sana yang membantu saya pertama Ibu Ajah Suryati, kemudian yang kedua Ibu Kuku. Halo Ibu Kuku, sekarang Ibu ada di SMP 33. Kemudian Renita, itulah dulu yang bantu saya untuk mengelola USB SMP 41. Nah, dengan berkembangnya waktu dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, akhirnya dari rekan-rekan SMP 16 ada yang ikut saya, Pak Arpin, tapi Pak Arpin akhirnya tidak jadi. Kemudian Bu Lilis Komala Tari, lalu Bu Lilis, kemudian Pak Jajang yang ikut saya, kemudian Bu Sabti. Nah, ya kan, itu semua dulu ikut saya. Kemudian Pak Ustadz Ikin Nuryakin, halo Pak Ikin, sekarang masih di 41. Mudah-mudahan SMP 41 bisa berkembang terus dan terus sehingga menjadi sekolah yang mampu bersaing dengan sekolah yang lain. Nah, saya di SMP 41 menjadi PLT cukup lama dan mengikuti apa yang menjadi program dari Disdik untuk menjadi kepala sekolah cukup lama. Mohon maaf ya kan, proses untuk menjadi kepala sekolah itu harus melalui tes ini dan itu, sehingga syukur alhamdulillah begitu ikut tes dan lulus, kemudian OJL 3 bulan. Nah, ditempatkan bukan di 41 tapi saya di SMP Negeri 44. Hai para sobat, jangan lupa subscribe dulu, like, share, dan komen untuk channel Kamto Caangon supaya bisa lebih berkembang. Terima kasih. Nah, syukur alhamdulillah di SMP Negeri 44 saya selama
3 tahun lebih untuk mengelola SMP Negeri 44, dan banyak pengalaman tentunya yang kita dapat dari SMP yang baru dengan teman-teman yang baru pula. Dan saya benar-benar buta karena SMP Negeri 44 itu adanya di wilayah Bekasi Utara. Padahal saya selama kurang lebih 27 tahun itu berada di sekitar Kecamatan Rawalumbu, sehingga di SMP 44 di wilayah Bekasi Utara ini sungguh-sungguh sangat menyenangkan bagi saya karena saya bertambah teman, sehingga wawasan kita di utara ini bertambah. Yang tadinya saya buta tentang Bekasi Utara, alhamdulillah selama 3 tahun di Bekasi Utara bersama-sama teman SMP Negeri 44, akhirnya teman kita bertambah banyak. Yang paling saya ingat adalah Kepala Sekolah SMP 38 Pak Soe, kemudian yang tidak akan terlupakan yaitu Kepala Sekolah SMP 46 Pak Atta Subrata MPD, yang sekarang sudah menjabat menjadi Kepala Sekolah SMP 38. Itulah teman saya yang mensupport banget pada waktu kita berada di wilayah Bekasi Utara. Juga oleh Pak Mukti, Kepala SMP Negeri 5, Pak Jirman SMP Negeri 42, dengan Pak Samsudin SMP 19, semuanya mendukung yang berada di wilayah Bekasi Utara. Dan tidak lupa juga YouTube Mas Kamto channel ini juga mendukung Kepala Sekolah SMP 15 yang sekarang menjabat sebagai Kepala Sekolah SMP 46 Kota Bekasi. Pengalaman pribadi selain menjadi guru kemudian sekarang menjadi kepala sekolah, saya dari tahun 2005 sudah mengajar di perguruan tinggi, yaitu tepatnya di STAB Mahapratnya Jakarta. Apa itu STAB? Sekolah Tinggi Agama Buddha Mahapratnya, di mana Sekolah Tinggi Agama Buddha ini jurusannya Dharma Acarya, yaitu pendidikan, dan saya di sana dari tahun 2005 mengajar mata kuliah Bahasa Indonesia sesuai dengan latar pendidikan sarjana saya sebagai sarjana Bahasa Indonesia. Tapi perlu dicatat bahwasannya saya tidak pernah meninggalkan tugas utama sebagai guru, apalagi sekarang menjadi kepala sekolah. Karena apa? Mengajarnya itu dimulai dari pukul 18 sampai pukul 22. Sehingga saya mengajar setelah tugas utama selesai, baru sekitar jam 5 saya menuju ke Cilincing untuk mengajar mahasiswa. Nah, satu minggunya saya diberi jadwal 2 kali, yaitu hari Selasa dengan hari Jumat. Nah, oleh karena itu pengalaman selain menjadi guru dan kepala sekolah, sampai sekarang saya masih aktif mengajar menjadi dosen Bahasa Indonesia. Pengalaman yang sangat mengesankan pada waktu saya menjadi kepala sekolah di SMP Negeri 44, di mana pada waktu itu kita programkan ada supervisi untuk teman-teman atau rekan-rekan guru. Di situ ada pengalaman yang unik. Karena apa? SMP 44 ini SMP yang baru berdiri, tetapi gurunya ini dari berbagai macam sekolah. Di mana mungkin guru ini belum, kalau zaman sekarang belum move on atau seperti apa dengan sekolah-sekolah yang terbawa oleh sekolah-sekolah yang lama. Sehingga administrasi yang dibuat ini memang lengkap, saya akui memang lengkap. Dan SMP 44 boleh dibilang SMP yang baru tetapi top. Hanya saja agak geli di sana, sehingga ada beberapa, ya saya sebut beberapa karena lebih dari satu teman kita, seorang guru ini administrasinya ini masih atas nama sekolah yang lama. Sehingga setelah kita periksa administrasi itu dan kita supervisi cara mengajarnya, kemudian administrasinya, ternyata masih ada beberapa teman kita yang masih menuliskan nama sekolah di mana beliau ditempatkan untuk mengajar pada waktu itu, sehingga kita geli. Nah, kemudian kita dengan teman-teman setelah supervisi selesai, kita kumpulkan, kita ada refleksi, evaluasi selama kita supervisi itu.
Dan di sana kita sampaikan, teman-teman ini rupanya belum move on dengan SMP 44, masih terbawa oleh nuansa sekolah-sekolah yang lama. Nah, di sanalah kita ini agak geli, tetapi ya itulah guru, pengalaman menjadi seorang guru. Sehingga yang namanya copy paste itu ayo mulai sekarang. Saya selalu menyampaikan, begitu sampai di SMP 44 pertama kali baru juga, ayo mau dibawa kemana ini SMP kita ini? Ini bergantung semua kepada stakeholder yang ada di sekolah ini, terutama Bapak dan Ibu guru. Saya selaku kepala sekolah sebagai sopir, tetapi nah penumpang-penumpang yang ada di SMP, di gerbang SMP inilah yang nanti akan memajukan untuk bersaing dengan sekolah-sekolah yang lain. Ayo, mau dibawa kemana SMP Negeri 40 ini? Nah, tentunya pada Bapak dan Ibu semua Dewan Guru, staf TU, dan stakeholder yang ada di 40 pun, saya tidak muluk-muluk. Mari kita bersama-sama untuk membesarkan SMP 40 ini. Kepada rekan-rekan pun saya sampaikan, ayo, karena sekarang zamannya sudah berubah. Sekarang zaman IT. Bapak dan Ibu jangan ketinggalan dengan apa yang namanya IT. Semuanya sekarang sudah berubah. Kalau kita tidak mau cepat bergerak, maka kita akan tergilas oleh zaman. Sehingga mau tidak mau, IT sekarang harus kita tingkatkan. Untuk itu, Bapak dan Ibu, jangan sampai berhenti untuk belajar dan belajar. Jika tidak mampu untuk mengoperasikan apa yang dinamakan IT, laptop maupun yang lain, PC, maka bertanyalah kepada teman-teman. Di sekolah kita ada yang ahli dan ada yang pintar cerdas untuk mengoperasikan IT. Oleh karena itu, teman-teman, saya minta khususnya yang sekarang di SMP Negeri 40, Bapak dan Ibu guru, mari kita terus belajar dan belajar untuk meningkatkan kompetensi kita. Terlebih, kita sebagai guru tentunya tugas utama adalah mencerdaskan anak bangsa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman, sobatku semua. Jangan lupa ya di subscribe, like, share, dan komennya ditunggu di channel Kamto Cah Angon.